Tahap 1 praobservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Sari? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana dengan Bapak sendiri kabarnya? Ya, Alhamdulillah baik. Oh ya, perkenalkan saya Pak Irfan, Bu, akan bertindak sebagai supervisor Ibu hari ini. Kita akan melakukan proses coaching, tapi sebelum melaksanakan proses coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait persiapan coaching Ibu hari ini. Yang pertama nanti pada saat melakukan praktik coaching, sebenarnya indikator apa yang akan Ibu Sari lakukan? Baik Pak. Saat melakukan praktek coaching itu, saya akan menggunakan indikator sesuai dengan alur tirta, seperti tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak. Oh iya, baik. Bu Sari, selanjutnya kompetensi apa yang ada dalam coaching itu yang akan Ibu Sari kembangkan nantinya? Oke, baik Pak. Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti adalah tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik, Bu Sari, berarti Ibu Sari ingin mengembangkan tiga kompetensi ya, eh, yaitu kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau di antara ketiganya ini, kira-kira kompetensi mana nih yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Eh, Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee saya nantinya Pak. Baik, berarti yang lebih spesifik di sini yang mau Ibu kembangkan adalah mendengarkan aktif lalu mengajukan pertanyaan berbobot ya, Bu. Iya betul Pak. Oke, baik, Bu. Selanjutnya kira-kira untuk indikator ketercapaiannya dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa, Bu? Oke baik Pak. Untuk indikator ketercapaiannya itu, saya akan melihat apakah coachee sudah mampu mencari dan menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga untuk rencana aksi atau rencana ke depannya nanti apa yang akan dilakukannya begitu, Pak. Baik, jadi indikator ketercapaiannya ini adalah di saat bagaimana coach ini sudah bisa mampu menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi. Serta coach bagaimana memiliki rencana aksi sebagai solusi ya, begitu ya Bu ya. Iya, betul, Pak. Baik Ibu Sari, terima kasih atas percakapan kita hari ini pada praktik observasi ini. Selanjutnya silakan Ibu Sari melakukan proses observasi percakapan coaching dan saya akan berusaha mengamati dengan sebaik-baiknya. Dan bila nanti setelah proses coachingnya selesai, mungkin bisa kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya ya Bu. Oke, siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Husnul? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu Sari. Kalau Bu Sari sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu. Oh iya, hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model Tirta ya, Bu. Iya betul Bu. Oke, baik. Pertama-tama mungkin mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Kira-kira nih, apa yang ingin Ibu capai dari sesi coaching kita kali ini? Baik Bu, untuk tujuan utama dari coaching hari ini adalah bagaimana saya mampu meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif sehingga saya dapat melakukan pekerjaan saya setiap hari dengan yang tepat waktu Bu. Baik, tujuannya cukup jelas. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Ibu. Apa saja hambatan atau kendala yang Ibu hadapi dalam pengelolaan waktu? Saya sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang ditentukan, Bu. Dan yang menjadi hambatan saya adalah tidak adanya agenda kegiatan yang saya jadikan acuan dalam mengelola waktu. Eh, Baik, setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjut dengan merencanakan aksi.
yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kira-kira rencana aksi konkret yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Ibu itu seperti apa? Saya berencana untuk membuat jadwal harian yang lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya, sehingga saya memiliki agenda tetap yang bisa saya jadikan acuan setiap hari dalam pengelolaan waktu, Bu. Bagus. Bagus banget, Bu. Rencana aksi yang jelas. Sekarang bagaimana Ibu akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Saya akan mencoba untuk membuat reminder, pengingat, dan mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana saya, serta melihat progres dari setiap jadwal kegiatan harian, kemudian membuat evaluasi untuk rencana jadwal harian selanjutnya, Bu. Oke. Terakhir nih, Bu. Bagaimana Ibu bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa yang dapat membantu Ibu untuk menindaklanjuti rencana ini? Saya akan memantau perkembangan saya secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan kerja. Saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan, Bu. Oke, baik, Bu. Saya senang sekali mendengarnya. Saya yakin Ibu bisa mencapai tujuan Ibu. Terima kasih ya, Bu, telah meluangkan waktunya. Sama-sama, Bu Sari. Saya juga berterima kasih kepada Ibu karena telah mendengar dan melakukan coaching kepada saya. Baik, Bu. Assalamualaikum Ibu Sari. Bagaimana hasil pelaksanaan coachingnya hari ini? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, Pak, berjalan baik dan lancar. Oke, Alhamdulillah. Setelah melakukan observasi coaching, tadi ada beberapa hal yang mau saya tanyakan nih kepada Ibu Sari. Pertanyaan pertama, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu Sari tadi? Baik, Pak. Selama coaching, saya sudah melakukan tahapan-tahapan melalui indikator alur cerita Tirta ini, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi untuk menemukan solusi dari permasalahan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya, Pak. Baik, berdasarkan penjelasan Ibu tadi, saya melihat Ibu sudah berhasil melakukan coaching dengan alur Tirta dan juga sudah sesuai dengan apa yang saya amati dari percakapan Ibu. Ada beberapa catatan saya terkait pelaksanaan wawancara Ibu tadi. Yang pertama mungkin ya, saya melihatnya sudah berhasil dilakukan sesuai dengan alur Tirta. Yaitu yang pertama mungkin sudah bisa menanyakan tujuan kepada coach, lalu mengidentifikasi permasalahan dari masalah yang dihadapi oleh coach. Nah, untuk ke depannya, kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu inginkan nih untuk dikembangkan? Baik, Pak. Untuk kedepannya itu mungkin setelah melakukan proses coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih jauh memahami tentang coaching agar supaya saya mampu menerapkannya dalam pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah saya nanti. Kemudian kedepannya saya ingin berlatih terus-menerus untuk menggunakan teknik coaching dengan alur Tirta ini, Pak. Ya, baik, Ibu Sari, semoga ke depannya lebih sukses ya, Bu, untuk bisa melakukan coaching dengan alur Tirta ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu untuk hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta bersama saya sebagai supervisor atau pengamat Ibu. Iya, baik Pak. Terima kasih juga ya untuk kesempatannya menjadi supervisor atau pengamat saya dalam praktek coaching ini. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Husnul? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sari. Kalau alhamdulillah saya hari ini sehat. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya?
Alhamdulillah baik, Bu. Oh ya, perkenalkan saya Sari Pertiwi yang akan bertindak sebagai supervisor Ibu hari ini. Kita akan melakukan proses coaching. Namun sebelum melaksanakan proses coaching ini, saya akan bertanya beberapa hal terkait persiapan coaching Ibu hari ini. Yang pertama itu nanti pada saat melaksanakan praktek coaching, indikator apa yang akan Ibu Husnul lakukan? Baik Bu Sari, saat melakukan praktek coaching itu saya akan menggunakan indikator sesuai dengan alur Tirta seperti tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, baik Bu. Selanjutnya, kompetensi apa yang ada di dalam coaching itu yang akan Bapak Ibu kembangkan? Iya Bu Sari, kompetensi yang akan saya kembangkan nanti adalah sesuai dengan kompetensi inti coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke, baik Bu. Berarti Ibu akan mengembangkan 3 kompetensi yang ada ya Bu, yaitu kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau di antara ketiganya nih Bu, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu Sari, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berobat kepada coach saya, Bu. Oke, baik Bu. Berarti yang lebih spesifiknya yang mau Ibu kembangkan adalah mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu? Iya, betul Bu Sari. Oke, baik Bu. Selanjutnya, kira-kira untuk indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu yang seperti apa sih Bu? Untuk indikator ketercapaiannya itu saya akan melihat apakah coach saya sudah mampu mencari dan menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi, dan juga untuk rencana aksi atau rencana ke depannya nanti apa yang dilakukannya, begitu Pak. Begitu Bu. Oke, baik Bu. Jadi indikator ketercapaiannya adalah saat coach sudah bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi. Dan coach juga memiliki rencana aksi sebagai solusi, begitu ya Bu? Iya, betul Bu Sari. Oke, baik Bu. Terima kasih nih Bu atas percakapan kita pada praktek praobservasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan proses observasi coaching. Dan saya akan berusaha mengamati dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching Ibu, setelah sudah selesai ini, kita akan lanjutkan dengan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Ya, siap Bu. Terima kasih. Oke, baik Bu. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak Irfan? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Ibu Husnul. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Iya, hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model Tirta. Betul begitu Pak? Iya betul Bu. Baik Pak Irfan, pertama-tama mungkin mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa ya kira-kira yang ingin Pak Irfan capai pada sesi coaching kali ini? Baik Bu, dalam sesi coaching kali ini tujuan utama dari coaching saya adalah bagaimana saya mampu meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif sehingga saya dapat melakukan pekerjaan saya setiap hari dengan tepat waktu Bu. Baik, tujuan yang sangat jelas Pak ya. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal nyata yang terkait dengan pengelolaan waktu yang Pak Irfan miliki. Apa saja kira-kira hambatan atau kendala yang Pak Irfan hadapi dalam mengelola waktu? Yang menjadi kendala bagi saya itu mungkin karena saya sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dalam waktu yang ditentukan. Dan yang menjadi hambatan saya adalah tidak adanya agenda kegiatan yang saya miliki yang bisa saya jadikan acuan dalam mengelola waktu saya. Nah, setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Pak Irfan lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kira-kira apa rencana aksi konkret yang dapat Pak Irfan lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Pak Irfan? Saya berencana untuk membuat jadwal harian, Bu, yang lebih terstruktur lagi
dan saya akan mencoba memprioritaskan tugas-tugas yang lebih berdasarkan tingkat urgensinya, sehingga saya mampu memiliki agenda tetap yang bisa saya jadikan acuan setiap hari dalam pengelolaan waktu saya, Bu. Bagus sekali rencana Pak Irfan, sangat jelas. Sekarang bagaimana menurut Pak Irfan, apa kira-kira komitmen yang dapat Pak Irfan lakukan dalam rencana aksi kali ini? Apa yang dapat membantu Pak Irfan untuk menjaga komitmen tersebut? Mungkin dari segi komitmen saya mungkin akan mencoba dulu untuk membuat reminder dan mengajak rekan kerja saya untuk mendukung rencana saya. Saya juga akan melihat progres dari setiap jadwal kegiatan harian yang telah saya lakukan, kemudian saya membuat evaluasi untuk rencana jadwal harian selanjutnya. Terakhir, bagaimana menurut Pak Irfan akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa yang dapat membantu Pak Irfan dalam menindaklanjuti rencana tersebut? Kalau dari segi tanggung jawab, ya mungkin saya akan memantau perkembangan saya sendiri secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan kerja saya. Saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan. Baik Pak Irfan, saya senang sekali mendengarnya. Saya yakin Pak Irfan bisa mencapai tujuan Bapak. Terima kasih Pak telah meluangkan waktunya. Baik, sama-sama Bu. Saya juga berterima kasih. Assalamualaikum Bu Husnul, bagaimana hasil pelaksanaan coachingnya? Apakah sudah berjalan lancar Bu? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Oke, setelah melakukan observasi coaching tadi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan nih Bu. Pertama, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu Husnul tadi? Selama coaching, saya melakukan tahapan-tahapan melalui indikator alur inti cerita, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari untuk menemukan solusi dari permasalahan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Bu. Baik, berdasarkan penjelasan Ibu Husnul tadi, saya melihat Ibu sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta dan sesuai dengan apa yang saya amati dari percakapan Ibu. Ada beberapa catatan nih terkait pelaksanaan wawancara Ibu. Saya lihat ini sudah berhasil dilakukan sesuai dengan alur tirta, yaitu yang pertama dengan menanyakan tujuan pada coaching, lalu mengidentifikasi permasalahan dari masalah yang dihadapi coaching. Nah, untuk kedepannya nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu Sari, untuk kedepannya mungkin setelah melakukan proses coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin jauh lebih memahami tentang coaching agar saya dapat menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi dengan rekan sejawat saya yang ada di sekolah. Kemudian kedepannya ingin berlatih terus-menerus untuk menggunakan teknik coaching ini dengan alur tirta. Oke, baik Bu. Semoga kedepannya lebih sukses lagi ya Bu untuk bisa melakukan coaching dengan alur tirta ini. Terima kasih Bu untuk hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta bersama saya sebagai supervisor Ibu atau pengamat Ibu. Iya, terima kasih juga Bu Sari untuk kesempatannya menjadi supervisor saya atau pengawas saya dalam praktek coaching hari ini. Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Irfan hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Oh ya, perkenalkan saya Ibu Husnul Hatama akan bertindak sebagai supervisor Bapak Irfan hari ini. Hari ini kita akan melakukan proses coaching. Sebelum melakukan proses coaching, saya akan bertanya beberapa hal terkait persiapan coaching Pak Irfan hari ini. Yang pertama, nanti pada saat melakukan praktek coaching, indikator apa yang kira-kira Pak Irfan akan lakukan?
Oke, baik Bu. Dalam pelaksanaan praktek coaching ini, saya akan menggunakan indikator sesuai alur kita, seperti tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oh iya, baik Pak Irfan, selanjutnya kompetensi apa yang ada dalam coaching itu yang akan Bapak kembangkan? Ya Bu, dalam coaching ini kompetensi yang akan saya kembangkan nanti adalah sesuai dengan kompetensi inti coaching, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik Pak Irfan, Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi yang ada ya Pak ya, yaitu kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau di antara ketiganya nih, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik Pak Irfan akan kembangkan? Dalam coaching ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi mendengarkan aktif, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Baik, berarti yang lebih spesifiknya yang mau dikembangkan adalah mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak, begitu ya Pak ya? Ya, betul Bu. Oke, baik Pak Irfan. Selanjutnya kira-kira untuk indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa ya Pak? Baik Bu, dalam praktek coaching ini untuk indikator ketercapaiannya itu saya akan melihat apakah coach yang sudah mampu mencari dan menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan juga untuk rencana aksi atau rencana ke depannya nanti apa yang akan dilakukan oleh coach. Begitu Bu. Baik, jadi indikator ketercapaiannya adalah saat coach sudah bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi, dan coach juga memiliki rencana aksi sebagai solusi. Begitu Pak ya? Iya, betul Bu. Baik, Pak Irfan, terima kasih atas percakapan kita pada praktek observasi ini. Silahkan nanti Pak Irfan melakukan observasi, melakukan coaching, dan saya akan berusaha mengamati dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan kembali bertemu untuk membicarakan hasil dari proses coaching yang Bapak telah lakukan. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Ibu Sari? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana dengan Bapak sendiri kabarnya? Ya, alhamdulillah baik Bu. Ya, hari ini kita kan akan merencanakan untuk melaksanakan sesi coaching dengan menggunakan model Tirta ya Bu. Iya betul Pak. Kalau begitu mungkin pertama-tama mari kita mulai dulu menentukan atau menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa sebenarnya yang ingin Ibu capai dari sesi coaching kali ini? Ya baik Pak. Untuk tujuan utama dari coaching hari ini adalah bagaimana saya bisa mampu meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif, sehingga saya dapat melakukan pekerjaan saya setiap hari itu dengan tepat waktu, Pak. Oke, baik. Saya kira itu tujuan yang sangat jelas ya, Bu. Sekarang mari kita mencoba mengidentifikasi hal-hal nyata yang terkait dengan pengolahan waktu Ibu. Apa saja yang menjadi hambatan atau kendala yang Ibu hadapi dalam usaha Ibu mengelola waktu Ibu? Iya, baik, Pak. Begini, saya rasa saya itu merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang telah ditentukan, dan itu menjadi hambatan saya, Pak, ketika ada agenda kegiatan saya, di mana saya menjadikan acuan dalam mengelola waktu seperti itu, Pak. Oke. Setelah melihat identifikasi hambatan tersebut, mari kita coba melihat atau merencanakan aksi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Terus apa rencana aksi konkret yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Ibu? Ya, baik Pak. Begini, saya berencana untuk membuat jadwal harian yang lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya, sehingga saya memiliki agenda tetap yang bisa saya jadikan acuan setiap hari dalam pengelolaan waktu saya, Pak.
Ya, saya kira itu rencana aksi yang sangat bagus ya, dan sangat jelas, Bu. Sekarang bagaimana menurut Ibu akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu? Oke, Pak. Saya akan mencoba untuk membuat reminder dan mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana saya, serta saya akan melihat progres dari setiap jadwal kegiatan harian, kemudian membuat evaluasi untuk rencana jadwal hari yang selanjutnya, Pak. Baik, Bu. Terakhir mungkin ya, Bu, bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa yang menurut Ibu dapat membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencana ini? Baik, Pak. Saya akan memantau perkembangan saya ini secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan kerja saya. Saya juga nantinya akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan, begitu, Pak. Oke, baik Bu. Saya sangat senang mendengarnya. Saya yakin Ibu bisa mencapai tujuan Ibu ini. Saya ucapkan terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk saya coaching hari ini. Baik, Pak, sama-sama. Saya juga berterima kasih karena Bapak sudah mau mendengarkan dan melakukan coaching terhadap saya. Assalamualaikum Pak Irfan, bagaimana hasil pelaksanaan coachingnya hari ini? Apakah sudah berjalan lancar? Ya, Alhamdulillah Bu, berjalan dengan sangat lancar dan baik Bu. Alhamdulillah. Oke, setelah melakukan observasi atau coaching tadi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan nih ke Pak Irfan. Pertanyaan pertama, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian? Apa yang diinginkan oleh Pak Irfan tadi? Selama coaching saya sudah melakukan tahapan melalui indikator alur inti cerita. Yang pertama dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi rencana aksi, dan yang berikutnya adalah tanggung jawab. Saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya, ya, dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach saya. Baik, berdasarkan penjelasan Pak Irfan tadi, saya melihat Pak Irfan sudah melakukan hal keberhasilan ya, berhasil melakukan coaching dengan Alur Tirta dan sudah sesuai dengan apa yang saya amati dari percakapan Pak Irfan. Ada beberapa catatan saya terkait pelaksanaan wawancara tadi. Berhasil dilakukan sesuai dengan Alur Tirta, itu pertama menanyakan tujuan kepada coach, lalu mengidentifikasi permasalahan dari masalah yang dihadapi oleh coach. Nah, untuk kedepannya Bapak ini akan mengembangkan kompetensi apa lagi selain yang kompetensi yang di awal Bapak sebutkan tadi? Baik Bu, untuk rencana kedepannya mungkin setelah melakukan proses coaching hari ini, saya akan berusaha mengembangkan kompetensi saya, kemampuan saya, kemudian menerapkan dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah saya nanti. Kedepannya ingin berlatih terus menerus untuk menggunakan teknik coaching ini melalui Alur Tirta ini. Ya, baik Pak Irfan, semoga kedepannya lebih sukses Pak Irfan ya untuk bisa melakukan coaching dengan Alur Tirta ini. Terima kasih Pak Irfan untuk hari ini sudah melakukan proses coaching dengan Alur Tirta bersama saya sebagai supervisor atau pengamat Pak Irfan. Ya, terima kasih juga Bu untuk kesempatan waktunya menjadi supervisor saya ataupun pengamat pada saat coaching saya tadi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.